Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapaan Firman. Tema Sapaan Firman hari ini adalah menguji pelayanannya sendiri dan ditulis oleh saudari Ayu Priscilla. 1 Timotius 1 ayat 12 menuliskan, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Kelahiran baruku diawali oleh sebuah momentum kebaktian kebangunan rohani yang diadakan untuk mahasiswa Kristen yang baru memasuki perkuliahan di kampus kala itu. Sang pembicara mengajak umat untuk merefleksikan diri bagaimana hidup sebagai seorang Kristen menyikapi keselamatan yang diberikan sebagai anugerah. Apakah kita terus bersantai-santai menjalani anugerah ini karena sudah diberikan gratis dan cuma-cuma, ataukah kita justru bergiat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk kemuliaan Allah sebagai respon syukur kita atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Refleksi ini diperkuat oleh sebuah kisah di balik lahirnya lagu "Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus". Seorang wanita dengan pekerjaan yang melanggar susila dalam masyarakat memasuki altar gereja dengan bersimbah air mata. Hatinya begitu hancur dan pedih melihat hidupnya yang berantakan dan menjadi sampah bagi masyarakat, penuh dengan hujatan dan hinaan dari orang lain karena ia melakukan pekerjaan kotor bagi norma sosial hanya demi keberlangsungan hidupnya. Ia merasa tidak ada satupun hal baik yang tersisa dalam dirinya, pun untuk datang dan masuk ke dalam gedung gereja juga tidak. Ketika hari itu ia memberanikan diri untuk datang di dalam segala kekalutannya, sang pendeta berkhotbah tentang nasihat Paulus kepada jemaat di Roma agar mempersembahkan tubuh mereka, yaitu hati, pikiran, tenaga, dan kehidupan mereka sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan Allah. Roma 12 ayat 1. Dari kisah inilah lahir sebuah syair lagu berisikan tentang sebuah pemasrahan diri kepada Allah oleh karena menyadari sepenuhnya bahwa kita telah menerima kebaikan Tuhan yang tak berhingga di dalam ketidakberadaan kita. Dan caranya berterima kasih adalah melayani Tuhan, menjadi alat di tangannya, dan menyukakan hati Tuhan. Waktu terus berjalan. Melayani Tuhan tidak pernah memberi jaminan bahwa hidup seorang pelayan Kristus akan baik-baik saja. Berbagai pergumulan hidup silih berganti menjadi alat di tangan Tuhan untuk membentuk pelayannya. Maju mundur dalam kesetiaan melayani Tuhan menjadi liku yang harus dilewati. Menjadi pelayan Kristus yang militan tidaklah mudah. Itu adalah sebuah proses yang kita semua harus jalani setiap hari. Kemarin kita militan, hari ini kita tetap harus waspada berjaga-jaga agar nyala api pelayanan kita terus berkobar. Kemarin kita setia, hari ini kita tetap harus waspada, berjaga-jaga agar kita tetap setia kepada panggilan pelayanan kita di hadapan Allah. Kemarin kita berjanji meresponi panggilan pelayanan dari Allah. Hari ini kita tetap waspada, menjaga janji yang sudah diucapkan kepada Allah untuk tetap melayaninya melalui pelayanan-pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Paulus membuka suratnya kepada Timotius, anak rohaninya, rekan sekerjanya di ladang Tuhan, dengan ucapan syukur ini.
Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa kesanggupan untuk terus melayani Tuhan adalah oleh karena Tuhan itu sendiri yang memberikannya kekuatan. Kesetiaan Paulus dalam menekuni pelayanannya dan militan itu bukan karena Paulus setia menurut standar Allah, akan tetapi karena ia menyadari sepenuhnya Tuhan Allah telah menganggapnya setia dan mempercayakan pelayanan tersebut kepadanya. Paulus menyampaikan ini karena ia begitu ingin Timotius teguh dan kuat di dalam pelayanannya, meskipun ia muda dan nampak seperti bocah ingusan, belum punya pengalaman apa-apa. Namun Paulus mengingatkan Timotius bahwa pelayanan ini milik Allah, diberikan oleh karena ia menganggap kita setia. Kita mengerjakannya bukan atas kekuatan kita sendiri, tetapi karena Dia sendiri yang menguatkan kita. Seperti tertulis kemudian pada akhir surat pertamanya ini kepada Timotius, Paulus menyampaikan, "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Kasih karunia menyertai kamu." Tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 20a dan 21b. Pada titik perenungan ini mari kita melihat diri kita sendiri dan mengujinya bersama Roh Allah yang diam di dalam kita. Bagaimanakah kita dapat mempertanggungjawabkan kehidupan pertobatan kita kepada Kristus yang telah mati di salib saat kita masih berlumuran dosa? Bagaimanakah kita dapat mempertanggungjawabkan setiap pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita? Bagaimanakah kita dapat terus-menerus menjaga janji yang kita ucapkan kepada Kristus saat kita menjawab panggilan pelayanan yang dianugerahkannya? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menjadi dasar atas kekuatan dan kesanggupan kita untuk melayaninya, dan terus setia bertekun mengerjakan pelayanan-pelayanan kita bagi hormat, kemuliaan, dan kesukaan hatinya. Tuhan memampukan dan Tuhan beserta kita, memberkati kita. Amin.